Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Oke Syafiq dari kelas 2A dengan PEM 25782027. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman jaringan 1 tahap 10 yaitu Network Socket Programming. Di sini yang pertama kita akan meriksa proses dari NEC dengan mengetik perintah git checkout latihan 1. Dengan saya mendapatkan hasil seperti ini. Lihat isnom at3614 latihan 1, yang artinya saya telah membuka proses pada membuka kode pada latihan 1. Untuk latihan 1 kurang lebih seperti ini. Di sini pada modul server, di sini saya membuat soket server dengan perintah soket seperti ini, lalu sockstream, lalu mencantumkan localhost atau alamat IP dan port nomornya seperti ini 1, dan lalu mendengarkan koneksi dari klien maksimal 1. Selanjutnya ada identifikasi gateway atau koneksi dengan outputnya punya saya seperti ini, aktif di port seperti ini, lalu menerima koneksi tersebut, koneksi dari alamat IP klien, dan mengirim pesan ACK ke klien dengan perintah seperti ini. Dan jika menerima pesan dari tema klien yang terhubung, maka dia akan mengirim pesan seperti ini ke klien. Koneksi identifikasi mengirim pesan ACK ke klien, lalu mengirimnya dan mengkodenya dan menutup koneksi server. Selanjutnya pada klien atau node, di sini mengimpor soket lalu menghubungi gateway localhost pada alamat IP ini lalu port ini, lalu membuat soket klien dengan perintah soket AFNet socket sockstream dan menghubungkannya ke server dengan alamat localhostnya adalah 127.0.1 dan portnya 12345. Jika sudah, dia akan berhasil terhubung. Dan jika dia berhasil terhubung, dia akan menerima respon dari server dengan respon client range 1024 lalu mendekodenya, dan respon dari server atau gateway dia akan mengembalikan nilai respon dengan perintah seperti ini. Koneksi teridentifikasi. Pada baris respon ini atau menerima respon dari server, klien RHV 1024 itu menerima data dari klien sebanyak maksimal 1024 byte. Lalu di kode ini mengubah data yang diterima dari bentuk byte menjadi string biasa agar bisa dibaca oleh manusia. Lalu bagi kode respon ini menyimpan hasilnya ke variabel respon untuk dicetak outputnya dalam output seperti ini. Dan ini adalah pembuatan dari soket klien dan menghubungkannya ke server. Kurang lebih seperti itu untuk lab 1. Selanjutnya untuk lab 2, seperti ini. Pada latihan kedua ini, mengimplementasikan data telemetri sensor pembacaan simulasi. Maksud di sini pada bagian maksudnya di sini. Untuk bagian 2 saya salah buka file.
Di sini pada latihan kedua ini mengimplementasikan data telemetri sensor hasil baca simulasi. Lalu gateway mulai dapat menunggu sensor node untuk kirim data beberapa kali dan data telemetri dari sensor node input berdasarkan format ID suhu kelembapan. Jadi saya akan menunjukkannya dari sini saja. Maaf bila ada yang salah tadi sebelumnya. Nah, di sini pada bagian kode server, di sini penambahan menu parsing. Nah, dari sini seperti ini. Ini adalah ini digunakan untuk mengolah data telemetri yang dikirim dari klien. Seperti ini, membaca hasil pembacaan hasil input ID sensor, pembacaan suhu atau kelembapan yang diinput dari klien. Selanjutnya di sini mengirim respon ke klien kurang lebih seperti ini dan melayani sensor berapa dan koneksi ditutup lalu menutupnya. Selanjutnya pada klien di sini ada menghubungi gateway di localhost berapa lalu port berapa dan membuat soketnya. Selanjutnya di sini pada penambahan input data telemetri seperti ini, memasukkan data formatnya kurang lebih seperti ini, ID, suhu, kelembapan, lalu mengirim datanya. Kalau pengguna sudah menginput telemetri sesuai format, dia akan mengirim datanya dari klien ke server dengan kode perintah seperti ini, client.send telemetry encode. .send ini akan mengirim kode parameter telemetri, yang mana telemetri ini adalah input telemetri yang diinput pengguna lalu mengenkodenya sebelum dikirim ke server. Selanjutnya di server akan diparsing pada bagian sini. Data telemetri telah diparsing. Nah, pada server dimulai dari memproses telemetri lalu memproses bagian sensor, suhu, kelembapan, dan mendekode data atau telemetri yang diterima dari klien, memisahkan dengan tanda titik 2 sesuai dengan bagian kode, itu suhu, ID, suhu atau kelembapan. Selanjutnya memprosesing datanya kurang lebih seperti ini. Start name sesuaikan dengan tipenya, yaitu ID sensor, suhu, kelembapan. Selanjutnya akan mengirim data yang telah diparsing. Sebelum mengirimnya, dia akan mengirim respon seperti ini, lalu mengirim pesan ACK ke klien, lalu menampilkan pesan data telemetri yang telah diparsing pada klien, pada server. Setelah lalu mengirim respon ke klien. Setelah klien menerima respon, dia akan menerima byte paling tidak 1024 lalu mendekodenya dan menerima respon dari server. Kurang lebih seperti itu untuk lab 2. Maaf bila saya menggunakan kode lain atau lab 3 karena. Selanjutnya di sini pada lab 3 langsung aja saya jelaskan. Pada lab 3 ini menambahkan modifikasi server agar bisa dilayani lebih dari satu klien dan tanpa harus tunggu antrean. Di sini saya menggunakan jumlah batas klien yaitu 5 dan klien count 0. Dan di sini menggunakan thread name threading untuk melayani lebih dari satu klien. Lalu menggunakan fungsi thread name atau nama thread, lalu nama thread masing-masing klien, threading current thread name. Nah, current thread itu thread yang
jalankan saat ini, lalu nama .name, lalu menerima data dari klien. Paling koneksi data koneksi paling banyak 1024 byte. Lalu menerima koneksi dari alamat IP dari klien, atau lalu menerima data dari thread keberapa atau ke IP klien yang keberapa, lalu mendekode data dari klien tersebut dan menampilkan hasil dekodenya seperti ini. Dan seperti ini. Selanjutnya di sini saya juga menambah menu keluar jika klien minta shutdown. Dengan perintah seperti ini, software diminta klien alamat IP atau host keberapa, alamat host yang mana, lalu mengirim respon server dimatikan dalam kode konsen connect hubungan SAN, lalu mengirim respon ini dan mengenkodenya, lalu menutup server global server running dan mengubah status server running jadi false dan menutup server. Dan selanjutnya, jika kalian menggunakannya, selanjutnya pada topik utama yaitu pada threading. Nah, pada bagian parsing data seperti ini, thread name ini adalah thread keberapa yang sedang dijalankan di klien, atau klien keberapa atau berapa kali yang dijalankan oleh pada klien dan diproses oleh server. Memproses telemetri yang diterima dari nama thread atau klien keberapa, lalu mengolah datanya sesuai jenis, yaitu ID, suhu, atau kelembapan, mendekode datanya dan memisahkan dengan tanda titik 2, lalu mengirim, lalu memparsingkan data dalam bentuk format seperti ini sesuai jenisnya, lalu mengirim respon data telemetri diterima gateway sebelum mengirim respon ke klien dan menampilkan hasil parsing data di server. Di server kurang lebih seperti ini dah. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya. Pertama kita masukkan data telemetri seperti ini, misalnya lalu suhu berapa persen, suhu berapa derajat, lalu kelembapan berapa persen. Nah, seperti ini. Pada thread ini, pada terkoneksi masuk thread ke 1 dan menerima data dari thread, alamat localhost thread dan port keberapa. Dan di sini port yang saya dapat di klien ini adalah 6558. Lalu mengirim pesan decoded seperti ini. Thread 1 dan hasil dekodenya menerima input telemetri dari klien dan memproses telemetri dalam bentuk seperti ini. Lalu mengirim pesan ACK ke klien dan menerima pesan seperti ini. Mengirim seperti ini dan menerima respon gateway berkata data telemetri diterima gateway, yang artinya input telemetri telah berhasil dipassing pada server. Lalu pada akhir bagian ini selesai melayani SH2, yang artinya selesai melayani ID tersebut, ID yang saya gunakan saat ini. Koneksi ditutup. Dan ini masuk ke klien 1
satu klien untuk menggunakan lebih dari satu. Nah, seperti ini. Tinggal jalankan ulang. Lalu masukkan kode seperti tadi, bebas. Nah, seperti ini. Untuk outputnya seperti ini. Thread 2 nama thread, lalu ID sensor, suhu, dan kelembapan berapa persen. Dan menerima respon di dalam gateway. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, jika ingin keluar dari server atau menghentikan program pada klien ketik exit. Nah, seperti kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Selanjutnya membuat logika untuk setiap latihan. Sekarang menambah server hanya memproses data telemetri jika diawali prefix. Di sini selanjutnya saya akan menambah fungsi. Pertama saya akan menambahkan custom exception dulu. Dengan ketentuan prefix. Seperti ini. Lalu selanjutnya pada bagian awal try memvalidasi prefix. Memvalidasi prefix atau server hanya proses jika diawali prefix. Seperti ini. Dengan menggunakan fungsi start with dan jika data telemetri tidak menggunakan prefix seperti ini. Nah, dia akan membalikan output dari custom exception seperti ini. Nah, seperti ini. Jika data telemetri tidak diawali dengan prefix protokol seperti ini, maka program akan meraise exception seperti unauthorized protocol dan mengeluarkan output prefix salah. Selanjutnya bagian tekan prefix telemetri. Nah, selanjutnya bagian kode ini dia hanya mengganti bagian prefix. Seperti ini, dengan bagian seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan except lagi setelah try. Samping except follow error, saya akan menambahkan
keluaran error jika mendapatkan exception berdasarkan custom exception ulang tulis protokol tadi, dan menampilkan nama thread. Lalu dan menampilkan output error, akses ditolak, prefix salah. Lalu mengirim pesan error ini ke klien, dan encodenya, mengenkode pesan ini dan mengirim ke klien. Lalu menutup koneksi dari klien tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian ini ditambahkan saja, pada bagian klien ditambahkan saja, sesuaikan formatnya. Ya, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oh iya, lupa. Mengubah pada bagian ini, memproses telemetri agar dia bisa mengolah data pada kode telemetri. Nah, agar program bisa agar server bisa membaca telemetri yang diproses dengan prefix awal seperti ini. Lalu saya akan coba menunjuk. Kurang lebihnya seperti ini untuk bagian kodenya. Jangan tunjukkan hasilnya. Saya akan coba jalankan dulu. Dulu. Oh ya deh, lupa belum saya bikin. Pertama, jalankan gateway. Nah, seperti ini. Saya akan coba jalankan pengiriman data berhasil. Koneksi ditolak paksa sistem. Hashtag ID apa? Tuh, lalu 2111. Nah, seperti ini. Dia berhasil memproses telemetri yang menggunakan prefix IoT Polinera. Seperti ini. Bersama S2. Dia mengembalikan data mengeluarkan data telemetri yang diparsing dalam format seperti ini, dan hasil decodernya juga mengikuti format
yang di-input dari klien. Dan saya akan coba masukkan lagi namun tanpa. Nah, seperti ini. Jika saya tak menggunakan prefix tadi, UT Polynomial ini, maka klien akan mengirim telemetri yang hanya menggunakan mengirim ID, suhu, kelembapan tanpa prefix tersebut, dan server akan menerima input dari klien dan mengirim pesan error seperti ini. Prefix salah, unauthorized protokol prefix salah. Sesuai pada bagian kode ini. Nah, seperti ini. Jika dia tak memiliki prefix seperti itu, dia akan mengembalikan custom exception dan output seperti ini. Prefix salah dan mengirimnya ke klien, dan klien akan mendapatkan respon dari gateway atau server, yaitu akses ditolak prefix salah sesuai dengan bagian kode seperti ini, atau mengirim pesan pengalihan pesan error ke klien. Kurang lebih seperti itu untuk lab keempat. Lalu di sini saya akan menjalankan kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini. Ketika server saya akan mengirim filenya ke GitHub. Kurang lebih seperti itu untuk kode latihan keempat. Dan di sini saya juga membuat tag latihan 4 sebelum dipush ke GitHub. Lalu mengkoneksikan dengan remote link GitHub tersebut. Berjalan. Oh iya. Jadi, saya belum online connect internet, tunggu sebentar. Dan di sini saya sudah koneksi ke internet dan coba lagi. Oke, saya perbaiki dulu. Seperti ini. Di sini saya coba bikin file dulu, bikin di folder yang beda. Maaf, sepertinya agak aneh. Ini lalu
saya coba push dari folder yang berbeda dulu. Jika masih statusnya berubah up to date, sebelum masih up to date, file to push content you don't have sekali sampai git pull paling tuh. Oh iya deh, boleh ingat saya. Git pull. Coba saya pull dari repository itu. Oh, konflik karena namanya sama sih. Coba maaf tadi sebelumnya ada kesalahan saat mau di-push ke GitHub dan nah seperti ini. Pull, coba lagi. Masih error apa enggak? Masih apa gue lihat sudah. Gunakan. Oh maaf tadi ada kesalahan sama ngepost GitHub dan sini saya baru menemukan pada repository lokal yang lama saya baru temu kesalahannya. Coba saya coba status lagi. Ya detach from latihan 1 nggak ada yang di commit. Coba saya push lagi.
asik ini. Nah, coba udah terus aku sudah simpan pembaruan. Tunggu sebentar, ada yang salah. Nah, coba saya periksa lagi. Sinyalnya habis lah. Saya isi. Nah, sialan lagi lah. Pak. Sekarang masalah sinyal. Dari masalah ngapus kan masalah sinyal tuh. Masih sama. Gak ada cara kayaknya. Pindahkan dulu aja dah nih. Gak ada cara. Maaf karena tidak bisa di-push meskipun saya udah menggunakan metode ini, menggunakan perintah keys push min F yang artinya menghapus semua commit lalu mengulang, masih tetap nggak mau. Saya cek masih 4 hari yang lalu, padahal sudah saya perbaiki dan commit semuanya. Jadi saya satu-satunya jalan adalah ini. Nah, jalan. Mana kita GitHub master coba ya, apa masih everything kok nge-lag. Sialan. Nambah koneksi dia reset. Sinyalnya. Nah, apa dan udah. Nah, di sini baru berhasil juga. Lalu selanjutnya nge-push tag.
sinyalnya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, di sini sudah berubah dan di sini tagnya telah ditambah. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk latihan 4, mengkomit, simpan, komit, dan push ke GitHub dan build tag latihan 4. Kurang lebih seperti itu. Mungkin segini saja yang bisa sampaikan untuk hands-on lab 10 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam menjalankan video tugas ini, karena banyak masalah tadi sebelumnya. Saya cukupkan sampai sini, kurang lebih segitu untuk jelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.